TA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita di malam hari ini. Dan akhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu mengenai apa? Apa yang kita bahas pertemuan akhir pembahasan kita di mushola kita? Mengenai mahar. Ya. Syabab malah gak ingat, yang sudah menikah malah ingat. Taib. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disunahkan untuk meringankan mahar. Ya, disunahkan untuk meringankan mahar. Beliau menyebutkan dalam fatwa beliau di jilid yang ke-32 di halaman 192 sampai 194. Kata Syekhul Islam, as-sunnatu takhfifus sadaq wa la yazid ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wa banatihi. Wa qad rawat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala anna a'zamun nisa' barakah ayyasarahunna mu'nah. Kata Syekhul Islam, sunnah disunahkan untuk meringankan mahar agar tidak menambah mahar seorang wanita di atas maharnya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak perempuan beliau. Dan telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah maharnya, dipermudah. Ya, kalau memang seandainya laki-laki yang melamar anaknya orang yang memiliki kelapangan dari harta, dia mampu untuk memberikan misalnya 20 mayam, bisa memberikan 30 mayam, mudah bagi dia 30 mayam, sudah diterima. Tapi kalau seandainya memang laki-laki yang melamar putrinya, dia hanya ada kemudahan 5 mayam, ya sudah diterima juga. Ya, jangan menjadi selalu standar ya kakaknya maharnya 30 mayam. Jadi kalau adiknya tidak boleh kurang dari si kakak, kalau naik boleh. Ya, maka ini menyelisih dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mudah? Ya, nah seperti yang saya sebutkan, mudah ini kan nisbi. Ya, bisa sebagian orang dia bisa mudah 50 mayam, ya sudah 50 mayam. Tapi yang lebih baik, yang lebih bagus adalah tidak di atas dari mahar anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau. Ya, bersamaan yang kita ketahui istri Nabi adalah manusia wanita yang paling afdal di muka bumi ini. Anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah putri-putri yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan kita ketahui Fatimah radhiyallahu taala anha, anak perempuan Rasulullah,
beliau akan menjadi pemimpin di dalam surga bagi kaum wanita. Nah, dan juga Nabi SAW menyebutkan dari hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, khairuhunna ayyasarahunna sadaqah. Sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya. Ya, orang tua jangan mensyaratkan macam-macam. Ya, kamu saya terima sebagai menantu saya. Ya, syaratnya hafal Al-Quran 30 juz plus qiraatus sab'ah. Ini sudah syarat seperti syarat imam masjid. Syarat imam masjid. Ya, mungkin imam masjid haram saja di Mekah itu tidak disyaratkan harus paham 7 qiraah. Yang penting dia hafal Quran 30 juz, mungkin suaranya bagus, fasih, bagus tajwidnya, diterima. Ini mau menikahkan anak apa mau melamar jadi imam masjid? Ini perlu diperhatikan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, seseorang tidak hanya melihat dari sisi sebatas itunya, tapi dia melihat dari sisi kecocokannya, cocok atau enggak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Abu Bakar Siddiq. Iya, didatangi oleh Umar bin Khattab. Melamar putri beliau Fatimah. Ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau beralasan putri beliau masih kecil. Iya, kemudian datang Ali radhiyallahu taala anhu, diterima oleh Rasulullah. Nah, sekarang siapa yang lebih alim? Siapa yang lebih soleh? Siapa yang lebih taat? Siapa yang lebih takwa? Siapa yang lebih afdal? Siapa yang lebih mulia? Abu Bakar atau Ali? Abu Bakar lebih mulia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih suami buat anak beliau bukan Abu Bakar, tetapi siapa? Ali, karena memang cocoknya sama siapa? Sama Ali. Bisa difahami? Nah, kalau di sisi hafalan mana yang lebih banyak hafalannya? Abu Bakar Siddiq atau Ali bin Abi Thalib? Abu Bakar Siddiq atau Ali bin Abi Thalib? Abu Bakar lebih banyak hafalannya. Beliau dari semenjak awal Islam sudah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ya? Jadi ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Ya, jadi bukan dilihat hanya sebatas berapa qiraah yang dia fahami, tetapi dia melihat cocok enggak sama anaknya. Iya, cocok enggak dengan kepribadian anaknya. Ini yang paling terpenting. Ya, karena kita bukan sedang membuka lamaran imam masjid atau guru tajwid. Tapi kita sedang mencari siapa yang paling cocok menjadi menantu atau suami bagi putri kita. Ya, walaupun syarat mutlaknya harus Muslim, saleh. Ya, ini sudah menjadi syarat mutlak. Nah, kemudian pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam sebuah ucapan beliau, wala taghalu fil muhur, jangan kalian terlalu meninggi-ninggikan mahar. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah. Ini kan khutbahnya Amirul Mukminin loh. Khutbahnya Umar bin Khattab, pasti ketika beliau berkhutbah, apalagi di hadapan manusia yang sangat banyak, ya, pasti beliau akan memilih materi-materi yang penting untuk umat Islam, materi-materi yang penting untuk umat. Dan di antara hal yang beliau pilih sebagai materi pada waktu itu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, alla la tughalu fil muhurun nisa, jangan kalian terlalu meninggikan, memahalkan dari mahar-mahar wanita. Nah, ini penting mungkin bagi para khutbah, terkhusus bagi masyarakat Aceh, terkhusus lagi bagi masyarakat Pidi. Sepakat?
Ya, saya orang Pidi ya. Mahar orang Pidi, mahar yang paling mahal di semua kabupaten yang ada di Aceh. Iya, betul. Atau yang ada lebih mahar dari orang Pidi? Hah? Nggak ada. Paling mahar orang Pidi ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia secara keseluruhan paling mahalnya orang, kalau di Indonesia orang Aceh. Hah? Setahu saya orang Bugis. Orang Makassar itu maharnya Masya Allah. Ada yang punya istri orang Makassar di sini? Hah? Nggak ada ya? Belum ya? Oh belum. Ada rencana berarti. Toib, ya ini hal yang penting untuk disampaikan di tengah-tengah umat Islam. Dan ini adalah perkara yang penting. Kalau seandainya ini bukan perkara yang penting, Rasulullah tidak akan berucap dengan ucapan ini. Kalau seandainya ini tidak memberikan dampak yang jelek di tengah-tengah masyarakat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak berkhutbah dengan ucapan yang beliau sebutkan tadi. Dalam keadaan di zaman tersebut sedikit fitnahnya, wanita-wanita tidak seperti hari ini. Orang sulit, bukan sulit memang tidak ada, mungkin ya fasad seperti fasadnya hari ini. Hari ini kita bisa setiap saat bisa menyaksikan fasad. Apakah kita sengaja ataukah kita tidak sengaja? Antum buka aplikasi baca Quran di HP, yang muncul kadang-kadang aneh-aneh. Iya, antum terkadang buka aplikasi untuk buka YouTube ceramah Ustadz Fulan tentang bagaimana cara menjaga hati. Belum muncul bagaimana ceramah menjaga hati, muncul iklan-iklan yang aneh. Hah? Iya atau tidak? Iya. Nah, kalau seandainya kondisi seperti ini, nikahnya dipersulit, maharnya tinggi, orang tuanya syaratnya terlalu banyak. Iya, si perempuannya juga mungkin mau cari suami seperti Nabi Yusuf. Iya, si laki-lakinya juga pengen cari suami seperti Aisyah bintu Tolha. Aisyah bintu Tolha adalah wanita yang paling cantik. Ya, saking cantiknya Aisyah bintu Abi Tolha, Aisyah di zaman tabi'in. Setiap kali suami beliau meninggal, suaminya selalu gubernur. Meninggal satu gubernur, dinikahi gubernur yang lainnya. Pernah suatu hari Al-Imam Mu'amash rahimahullah tanpa sengaja atau Syu'bah atau yang lainnya tersingkap, sitar, terlihat bagaimana cantiknya Aisyah bintu Abi Tolha. Ya, bahkan Syekh Muqbil rahimahullah sering menyebutkan di dalam majelis beliau, Aisyah bintu Abi Tolha kanat min ajmalin nisa. Dulu adalah wanita yang paling cantik. Apakah ini termasuk dari tautsiq, bentuk kethiqohan seorang rawi ataukah tidak kecantikannya? Ini soal yang ditanyakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, nah kalau antum ingin mencari wanita yang seperti ini, kira-kira kapan dapatnya? Hah? Kapan kira-kira dapat? Hah? Ayo jujur, kapan dapat kira-kira? Bisa difahami ya? Nah, dipermudah. Si laki-lakinya juga dia memudahkan dirinya untuk menikah. Si wali wanita juga memudahkan urusan untuk laki-laki melamar anak wanitanya. Begitu juga si perempuan. Kalau memang seandainya adalah laki-laki yang saleh, laki-laki yang bertanggung jawab, rajin bekerja. Yang penting rajin bekerja. Ya, walaupun mungkin sekarang belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya penghasilan yang cukup, tetapi kalau seandainya dia adalah orang yang rajin bekerja, punya semangat yang tinggi, nggak perlu khawatir. Nggak perlu apa? Khawatir. Tapi kalau seandainya dia pemalas, tidak punya ya kesersemangatan untuk bekerja, walaupun terkadang dia mewariskan harta dari orang tuanya puluhan miliar, kalau dia nggak bisa mengatur uang, tidak bisa menjaga dirinya, itu juga akan habis cepat. Ya, jangan berpikir wah warisannya banyak miliaran, tapi orangnya malas bekerja. Iya, toh bapak-bapak juga semuanya sebelum berhasil mungkin hari ini, dulu kan kerja dari nol. Ya atau tidak? Ya mungkin yang dulunya sekarang punya restoran banyak, dulunya mungkin jualan di kaki lima, dulunya masih cuci piring orang. Ya atau tidak? Hah?
Dulunya mungkin sambil kuliah, sambil kerja, sambil jualan plastik di pasar atau lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki. Nah, ini itu juga akan bisa berputar pada kehidupan manusia setelah kita. Bisa difahami ya? Ini terkhusus kepada bapak-bapak. Ya, permudah. Dan ketika kita memudahkan urusan saudara kita, apalagi urusan untuk menjaga agamanya. Orang yang menikah dia telah menjaga setengah agamanya. Dia menjaga pandangan matanya, dia menjaga kemaluannya. Bukankah ini sebuah bentuk kepedulian dan kerjasama yang sangat agung? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, "Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini adalah jaminan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak kita? Percaya atau tidak? Percaya. Ini harus kita yakini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang seseorang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia Allah uruskan urusan dia, di akhirat juga Allah berikan apa? Kemudahan. Dan membantu saudaranya adalah bagian dari ketakwaan. Ya, bekerja sama di dalam kebaikan adalah bagian dari takwa. Apa kata Allah tentang orang-orang yang bertakwa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ya, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang tidak dia duga. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan selalu memandang sesuatu dengan matematik kita. Jangan selalu memandang sesuatu dengan hitungan kita. Ayo kita pandang sekarang dengan keberkahan ilahiyah. Keberkahan ilahiyah. Ya, kalaupun seandainya misalnya yang melamar putri bapak-bapak, dia tidak punya harta yang banyak. Ya, bukan orang-orang yang memiliki ekonomi yang tinggi. Ya, mungkin karena akhlak yang dia miliki, perangai yang dia miliki, ilmu yang dia punya, ya, apa yang dia tahu dari agama ini, justru terkadang dengannya dia akan bisa mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya, dan bapak meninggal dalam kubur. Ya, pahala akan mengalir dalam kubur bapak-bapak. Cucunya berdoa, menantunya berdoa, anaknya berdoa. Iya, kita meninggal mungkin sudah sekian puluh tahun kita sudah meninggal di kubur. Sekian ratus tahun anak-anak kita, cucu-cucu kita selalu mendoakan kebaikan. Tapi kalau hanya sebatas harta yang kita lihat, ya, kita sudah tua, umur kita misalnya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun. Kira-kira apa lagi mau kita cari? Hah? Ya, datang menantu, Pak, ini ada hadiah mobil, alah beka jole motor gulung. Kaim-kaim kajau tahu mulung nyan mendang yang paling penting. Ya atau tidak? Sudah umur 70 tahun masih pingin mobil? Hah? Pingin punya rumah besar? Pingin dapat voucher tiket untuk keliling dunia? Sudah nggak sanggup lagi kita. Apa yang dirindukan oleh orang-orang sudah berumur 70 tahun? Ya, atau sudah 80 tahun? Yang dia rindukan anaknya, menantunya, cucunya bisa memberikan perhatian lebih kepadanya. Kan itu. Ya, jangan sampai kita salah milih menantu. Ya, ketika kita sudah tua, kita sudah tidak punya kemampuan, kita sudah lemah, dia yang justru akan memanas-manasi anak perempuan kita yang kita didik semenjak kecil untuk membenci kita. Dan terkadang mungkin kita akan dibuang karena tidak ada apa? Ya, ilmu, tidak ada agama yang padanya yang kuat. Tidak mengerti tentang hak-hak Allah. Ya, ketika dia tidak mengerti hak-hak Allah, dia tidak akan mengerti hak-hak manusia. Bisa difahami di sini? Nah, ini yang paling terpenting. Kemudian saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat ini rahmati Allah, disebutkan juga di sini, apakah boleh
mahar itu bentuknya manfaat. Ya, jadi bukan uang, bukan harta, tetapi manfaat yang diberikan. Ya, misalnya ada di antara antum yang jago memanah. Ya sudah, karena memanah itu adalah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya menikahkan anak bapak, nanti saya akan ajarkan dia bagaimana cara memanah. Misalkan, secara hukum sah atau tidak sah? Sah. Ya, atau misalnya dia seorang penjahit. Ya, saya tidak punya uang, tetapi saya punya keahlian mengajarkan putri bapak bagaimana cara membuat jahitan, bagaimana membuat pola baju, terus bagaimana membordir baju. Nah, ini saya bisa. Nanti sama-sama ya kami buka usaha kecil-kecilan, ya kita bangun bisnis kita dari itu. Secara hukum sah atau tidak? Sah. Jadi tidak mesti yang namanya mahar itu harus berupa uang. Di antara dalilnya disebutkan di sini atau beberapa pendapatnya para ulama, ajazahul jumhur wa waqalul Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini pendapatnya jumhur para ulama. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapatnya Imam Ahmad. Dan Abu Hanifah berkata, manafiul hir la takuna sadaqan li'annahu laysat malan. Ibnu Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyebutkan apa saja yang bentuknya manfaat yang bukan uang itu tidak sah menjadi mahar. Karena beliau mensyaratkan yang namanya mahar itu harus apa? Berupa uang. Dan ini terbantah dengan hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Apa hadisnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi seorang laki-laki pada waktu itu dengan apa? Nah, zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama di antara maknanya, aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Al-Quran adalah apa? Ya, diajarkan Al-Quran, diajarkan baca Al-Quran, dihafalkan Al-Quran. Ya, diajarkan baca tajwidnya dan seterusnya. Ini diantara maksud dan mana yang disebutkan oleh para ulama Islam. Kemudian, apakah boleh seseorang ya menikahi seorang wanita, maharnya perempuannya dihajikan atau perempuannya diumrohkan? Maharnya apa? Tiket berangkat haji. Ya, atau maharnya berangkat umroh. Sah ataukah tidak pernikahan yang seperti ini? Kita ketahui bahwasanya mahar itu syarat sahnya apa? Pernikahan. Taib. Disebutkan di sini Madhabu Ahmad wa Syafi'i ada masihatul mahar musamma li'anna al-hamlan majhul. Madhabnya Ahmad dan Syafi'i, mereka mengatakan tidak sah mahar yang bentuknya seperti ini. Karena apa? Karena majhul. Berangkat haji, kapan hajinya? Berapa yang harus dihabiskan haji? Ini masih majhul, nggak jelas. Tidak ada batasannya. Batasannya berapa? Iya. Adapun pendapatnya Imam Malik rahimahullah dan juga Ats-Tsauri dan juga Al-Imam Al-Auza'i dan Shahibur Ra'yi, dan ini pendapatnya An-Nakhai, mereka mengatakan bolehnya dan sahnya. Dan itu tidak ada sisi jahalahnya, li'annahu ma'lumun 'urfan, dan itu sesuatu yang maklum secara uruf. Orang berangkat haji dari Indonesia sudah jelas sekian. Orang berangkat umroh dari Indonesia sudah jelas sekian, dari sekian ke sekian, sudah jelas secara uruf. Walaupun memang tidak bisa didetail makannya sehari berapa kali, ya hari pertama makannya berapa, hari kedua berapa, itu sesuatu yang memang tidak akan mungkin. Tetapi secara uruf sudah diketahui prediksi orang yang berangkat haji dari tempat ini ke tempat ini sekian hari, sekian. Jelas ya? Jadi Al-Imam Malik rahimahullah dan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan ini sesuatu yang tidak jahalah. Adapun perbedaan sedikit, ya perbedaan antara ini dan ini seperti yang saya sebutkan, maka itu tidaklah bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Guru kami penulis kitab ini mengatakan yang sahih dari pendapatnya para ulama adalah apa? Sah. Sahnya seseorang ya memberikan mahar untuk istrinya, memberangkatkan dia haji ataukah memberangkatkan dia umroh. Kemudian selanjutnya, jam berapa kita azan sekarang?
Hah? Oh, panjang ya. Taib. Perlu diketahui di sini ya, disebutkan beberapa hal. Pertama, mahar itu sebenarnya milik siapa? Ya, ketika pihak keluarga mensyaratkan mahar 10 mayam. Jadi mahar yang 10 mayam ini untuk siapa? Untuk si wanita, atau untuk si bapaknya, atau untuk dibagi-bagi untuk seluruh keluarga? Ini penting. Ya, ini penting harus kita ketahui. Karena kita tidak boleh mendolimi siapapun. Ya, tidak boleh kita mendolimi siapapun. Disebutkan di sini annas-sadaq milkun lil mar'ah. Laisa ladaiha minhu syai'un. Liwaliha minhu syai'un. Ya, hukum asal yang namanya mahar itu milik si perempuan. Dan tidak ada bagian sedikit pun dari walinya. Illa masumihat bihi lahu antoy bin nafs. Kecuali si perempuan tersebut dia rela dan ridho untuk memberikan sebagian maharnya, tapi dengan kerelaan. Ya, ini kita mau buat walimahan, saudara rame, tetangga banyak. Ya, ayah cuman punya kemampuan potong 1 ekor kambing. Ya, nah keluarga kita, saudara-saudara kita, 1 ekor lembu saja belum tentu cukup. Kalau kita tidak undang semuanya nggak enak. Ya, apalagi kita orang Aceh. Ya, kenduri ini adalah sesuatu yang cukup sakral. Ya, sebelum acara saja itu sudah habis seperempat dari sapi. 3 hari sebelum acara sudah kumpul semua di rumah. Ya nggak, makan pagi, makan siang, makan malam. Apalagi malam perdananya. Ya, nah kemudian si bapak atau pihak walinya mengatakan, nah ya boleh kita pakai mahar yang telah diberikan kepadamu 10 mayam tadi, dipakai 3 mayam untuk nambah-nambah di walimahan. Nah kalau seandainya dia rela, seandainya dia setuju, boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi syaratnya harus dia setuju. Tapi kalau seandainya dia mengatakan, wah nggak bisa, ini mahar saya 10 mayam, saya nggak tahu nanti apa yang akan terjadi pada diri saya, ini yang menjadi pegangan buat saya, ya sudah, tidak boleh diambil. Jelas ya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang namanya mahar itu adalah milik wanita. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa'tu nisa sadaqatihinna. Berikanlah kepada wanita-wanita ya mahar-mahar buat mereka. Allah sebutkan berikan kepada siapa? Pada wanita. Kecuali di sana si bapak, khusus kepada si bapak, bukan kepada walinya. Kan wali kan banyak kan? Jadi wali dalam pernikahan perlu untuk ketahui itu dibagi menjadi 3. Ada wali a'la, ada wali yang adna, ada wali yang sama. Wali yang a'la, bapak, kakek dan seterusnya. Ini wali yang a'la. Kalau wali yang adna, anaknya, anak si perempuan tadi atau adik-adiknya. Iya. Adapun yang ke samping, inilah paman-pamannya, paman dari pihak bapak. Ini wali. Iya. Ketika masih ada wali yang tertinggi, maka tidak boleh wali yang rendah menikahkan apa? Si perempuan tadi. Ya, misalnya ada seorang wanita, dia datang kepada bapaknya, ayah saya mau menikah. Wanita laki-laki tersebut sudah melamar, dia suka dengan saya dan saya mau dengan dia. Kata bapaknya, anak kutem belum janji, saya nggak rela kamu nikah sama dia. Ya sudah, karena bapaknya tidak setuju, dia pergi ke pamannya, ke adik bapaknya. Boleh atau tidak boleh? Tidak dibolehkan. Selama ada wali yang tertinggi, maka tidak boleh wali yang rendah menikahkan siapa? Wanita tadi. Kecuali dengan syarat si wali yang tertinggi tadi memberikan amanah, taukil.
Ya, dia memberikan taukil. Saya tidak bisa menikahkan anak saya karena ada sesuatu perkara hal, saya wakilkan kepada kamu. Ini boleh. Atau misalnya dari semenjak kecil dia sudah mengatakan kepada adiknya, ya, pokoknya saya sudah serahkan perwalian saya semenjak hari ini kepadamu untuk keponakanmu. Maka itu berlaku, ya, selama si bapak tadi tidak memutuskan perwaliannya. Bisa difahami? Ini masih dianggap sebagai taukil, perwalian. Ini dibolehkan. Tapi kalau seandainya dia tidak ada perwakilan, maka tidak boleh wali yang rendah menikahkan wali yang meloncat atau dia turun kepada wali yang rendah. Ini tidak dibolehkan. Iya. Kemudian sedikit ada para ulama di sana menyebutkan, ya, mana yang lebih berhak menjadi wali setelah wali yang tertinggi tidak ada. Wali yang sejajar, ya, pamannya, atau yang ke bawah. Misalnya bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah tidak ada. Yang ada wali adik laki-lakinya sama pamannya. Paman laki-laki, paman dari pihak bapak. Mana yang lebih berhak menjadi wali? Adik laki-laki dia atau adik bapaknya? Mana yang lebih berhak? Adik laki-laki atau pamannya? Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan ke bawah. Yang bawah itu lebih berhak, adiknya, abangnya. Namun sebagian para ulama lagi mengatakan yang lebih berhak siapa? Pamannya. Ya, al-muhim ini terjadi khilaf pendapat di kalangan para ulama Islam. Ya. Nah, ketika antum mendapatkan keadaan seperti yang saya sebutkan tadi, ya, terjadi perselisihan antara paman dengan adik laki-lakinya. Terjadi perselisihan, ya, atau dengan anaknya, ini janda, ini terjadi perselisihan. Si pamannya setuju, anaknya tidak setuju. Ini kan perlu untuk kita menterjih mana yang lebih kuat di antara dalil yang sejajar atau dalil yang di bawah. Kan perlu penterjihan. Mana yang lebih kuat? Kalau seandainya memang dia menguatkan dengan dalil-dalil, ya, bahwasanya anak itu lebih berhak daripada paman, ya sudah, dia jalankan pernikahannya. Tapi kalau seandainya misalnya dia menguatkan dalilnya adalah paman yang lebih berhak, sementara pamannya tidak setuju, ya sudah, dia tidak boleh menikah. Karena Rasulullah mengatakan apa? La nikah illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Ya, kecuali di sana disebutkan ada beberapa perkara dibolehkan wanita menikah tanpa adanya wali. Yang pertama, ya, maksudnya wali yang menjadi kerabatnya. Iya. Yang pertama, ada yang tahu? Kapan boleh seorang wanita, ya, menikah tanpa ada wali yang bagian kerabatnya, tapi yang menikahkan adalah wali hakim? Nah, ketika dia punya, ya, ketika dia mu'alaf, keluarganya tidak ada yang muslim, semuanya musyrik. Iya, pamannya kafir, bapaknya kafir, adik-adiknya kafir, abang-abangnya semua kafir. Maka orang seperti ini tidak ada walinya. Dan orang yang tidak ada wali, maka wali hakim menjadi walinya. Nah, siapa wali hakim di sini? Dia tinggal di Amerika. Wali pemimpinnya kafir juga. Apa solusi yang harus dia lakukan? Ini pemimpinnya juga pemimpin kafir. Maka disebutkan oleh para ulama, dia cari di sana tokoh-tokoh agama Islam. Apakah imam masjid ataukah mufti yang itu sudah menjadi bagian urusan di negara tersebut. Kan setiap negara kan ada kan bagian Islam. Jadi Singapura atau di tempat lainnya ada. Ini, ya, mufti yang dipercayakan di negeri tersebut, di negeri non Islam tadi, ya, untuk urusan umat Islam. Nah, dia yang ditunjuk. Dia muslim, maka dia yang menikahkan. Ya. Atau yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang wanita yang muslimah, orang tuanya muslimah, wali-walinya seluruhnya muslimin, akan tetapi mereka menolak wanita tersebut menikah dengan alasan agama. Saya tidak mau kamu menikah dengan orang yang seperti ini. Saya pengen kamu menikah dengan laki-laki yang modelnya seperti ini. Saya nggak suka orang-orang terlalu dekat dengan agama. Saya nggak suka orang-orang yang ekstrim menurut dia. Saya pengen kamu menikah dengan orang-orang yang pokoknya tidak berbau agama lah, yang gaul, ya, yang nggak mesti ngomong sholat nggak sholat urusan dia, nggak ada urusan kita.
Ya dia mau mabuk tidak mabuk itu bukan urusan kita. Ini alasan orang tuanya. Iya. Nah setelah dia coba pendekatan tetap orang tuanya dengan pendiriannya dan dia tidak ada cara dan jalan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Iya, menyelamatkan agamanya. Ya, maka dalam kondisi seperti ini boleh dia menikah dengan wali hakim. Bisa difahami? Ini sudah dengan alasan. Misalnya contoh lagi, ya. Ini jangan dijadikan sebagai jalan sedikit-dikit wali hakim, sedikit-dikit wali hakim. Pulang ke rumah, ayah saya dilamar oleh seorang orangnya baik, orangnya bagus. Enggak, saya enggak mau. Baru sekali bicara, baru sekali dia memberikan informasi, orang tua langsung menolak, sudah datang ke wali hakim, datang ke pesantren A, datang ke pesantren B, datang ke pesantren C, kawin dong tiadaku. Ini nggak bisa seperti ini. Jangan bermudah-mudahan. Dan juga ya mudir pesantren, pemilik pesantren itu dia bukan wali hakim. Siapa yang menunjuk dia sebagai wali hakim? Wali hakim itu kembali kemana? Apa yang dipilih oleh negara, KUA, itu wali hakimnya. Bukan tengku, bukan ustadz, bukan kiai. Wali hakim adalah siapa? Wali yang ditunjuk oleh pemerintah kita. Berselaku di sini apa? KUA. Bisa difahami ya? Atau misalnya si bapaknya, si ibunya, nah ibu sama bapak pinginnya kamu nikah dengan laki-laki itu. Dia juga soleh, dia juga taat, dia juga baik, dia juga bagus. Akidahnya juga lurus. Ya, maka si anak perempuan tadi dalam kondisi seperti ini, ya hendaknya dia mentaati orang tuanya. Jangan baru dia kenal laki-laki, baru 1 bulan dia kenal laki-laki lewat Facebook, ya dia lupa bagaimana orang tuanya telah mendidiknya semenjak kecilnya. Ini perhatikan baik-baik. Rasulullah mengatakan ridho Allah ma ridho walidain, ridhonya Allah bersama dengan ridho kedua orang tua. Dan berapa banyak pernikahan ya yang dibangun di atas cinta, bahkan tidak tanggung-tanggung dia kawin lari, tetapi orang tuanya tidak rela dan ridho, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun cerai. Dan saya sering mendapatkan kasus seperti ini. Ketika kita sedikit ternyata apa? Kawin lari. Jadi kawin lari kan sudah betul cintanya sudah buta sudah. Tapi dia nggak peduli sama orang tuanya. Iya, ini banyak kasus seperti ini. Makanya antum ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan karena terkesima dengan seorang akhwat antum lupa kebaikan orang tua antum. Bisa difahami di sini? Ya, jangan, ini hal yang salah, ini yang keliru. Misalnya cantiknya sama, ketaatannya sama, kesolehannya sama, cuman orang tua antum pingin yang satu kampung sama saya. Namanya orang tua kan? Karena kamu kawin yang tahu kampung bejo dah, anak tadu risau. Namanya orang tua. Ya apalagi dulu kebiasaan ya. Ini sebenarnya bukan kebiasaan yang baik. Orang pidi ngomong bener bekam kawin belah deh grutel. Orang Melabu sama sampai ke atas ne bem kawin belah deh selawah. Ini juga keliru. Kita nggak sepakat. Ini karena kita takutkan sudah fanatik apa? Kesukuan. Ya la yaskhar qaumin an qaumin asa yakuna khairan minhum, kata Allah. Wah janganlah kalian menjelekkan satu kaum dengan kaum yang lainnya, mungkin yang dijelekan itu jauh lebih baik daripada yang dijeleki. Bisa difahami di sini ya. Nah, Allah taala alam bisawab. Ini hal yang sangat penting untuk antum harus ketahui ya ikhwah. Jangan mata antum buta, ya gunung pun akan kudaki, ya samudera pun akan aku lalui. Karena melihat seorang wanita ini semuanya bualan ini. Cintanya cinta palsu. Kan bohong dia. Bisa nggak dia berenang di samudra? Bisa nggak kira-kira? Hah? Bohong nggak? Bohong. Iya. Omongannya itu ngomong bualan, bohong. Jangan dipercaya. Ini cuma sekedar rayuan. Nah si perempuan tadi sudah dengar calon yang baru dia kenal ngomong seperti itu, ya sudah buta matanya, nggak mau dengar lagi apa kata bapaknya, nggak mau dengar lagi kata ibunya. Beda halnya seperti saya sebutkan tadi, si ibu dan si bapaknya nggak suka anaknya nikah sama orang yang soleh, ini lain masalah. Yang sekarang kita sebutkan si ibu suka sama yang soleh, cinta sama orang yang berbuat kebaikan, tapi saya sukanya dengan dia, jangan sama si dia. Bisa difahami ya? Nah ini hal-hal yang perlu antum
Ya, perhatikan baik-baik. Ya kalau memang kayaknya saya nggak ada rasa sama dia, ya sudah, antum ngomong baik-baik sama orang tua, ngomong baik-baik, kasih pengertian. Ya, kasih pengertian sambil berdoa. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Nah, silakan. Nah, tidak ada masalah. Boleh seseorang dia berhutang. Ini sudah ngebet mau nikah. Ya, si perempuannya juga jangan nunggu-nunggu. Saya banyak sekali yang lamar saya ini, ngantri. Bapak saya juga pingin segera gendong cucu. Kalau kamu lewat saja 3 bulan, saya nggak janji. Bisa-bisa apa? Dilamar laki-laki lain. Ya sudah, tidak ada masalah untuk berhutang. Nggak ada masalah. Ya, bahkan tidak ada masalah antum utangnya sama siapa? Sama calon istri misalnya. Ya, misalnya sudah sama-sama suka, kendalanya sedikit lagi. Apa kendalanya? Maharnya nggak cukup. Sedikit aja masalahnya kan. Sudah sama-sama suka, ya lewat mak comblang. Bahasa kita mak comblang ya. Ya, sebagian orang memahami mak comblang ini seakan-akan konotasinya jelek. Padahal Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menjadi apa? Penghubung atau mak comblang. Mungkin bahasanya terlalu kurang baik ya kita sebut. Sebenarnya indah, maknanya indah. Maksudnya pekerjaannya itu pekerjaan yang bagus. Mungkin bahasanya mak comblang. Apa bahasa lain? Selangki. Ya, selangki. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menjadi selangki. Selangkinya siapa? Selangkinya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah melamar seorang wanita, saya lupa namanya. Ya, ada 2 orang yang Aisyah jadi selangkinya. Luar biasa ya. Yang jadi selangki wanita yang paling terbaik di muka bumi ini. Di antara wanita yang terbaik, di antara wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah, selangkinya nggak tanggung-tanggung. Yang melamar juga laki-laki yang paling terbaik setelah siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata ditolak sama perempuan tadi. Alasannya apa? Saya nggak kuat hidup terlalu keras dengan Umar bin Khattab. Ini alasannya. Itulah saya sebutkan tadi. Ya, ada orang mungkin keras di sini bukan suka mukul ya. Bantu perhatikan. Umar itu orangnya zuhud. Ya, apa adanya, baju beliau sekedarnya. Ada orang wanita mungkin saya nggak kuat hidup seperti itu. Sah-sah saja tuh dia. Sah saja. Iya, ada orang mungkin suami ini, laki-laki ini saya tahu dia ini suka diet ini, nggak makan nasi, nggak makan ini, nggak makan itu, habis saya kawin sama dia. Nggak cocok, nggak nyambung nanti takutnya. Nggak ada masalah, bisa difahami ya. Nah, ini ada pelajaran berharga buat antum. Jangan pernah putus asa. Ini kayaknya selangki ya nabere. Kamu degam melamar gagal tapi selangki, pak ada kan tahu selangki itu. Ini Aisyah loh jadi selangkinya nih, yang melamar Umar bin Khattab. Nah, jangan putus asa, jangan putus asa, jangan 2 kali dilamar atau dicari gagal lagi. Ya, tetap semangat, semangat. Ya, Umar bin Khattab ditolak 4 kali. Umar bin Khattab loh. Ya, kalau antum ditolak 2 kali ya biasalah, antum nggak sehebat Umar bin Khattab. Gak segagah Umar bin Khattab, gak seganteng Umar bin Khattab, gak seperkasa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang perkasa saja ditolak 4 kali. Ya, antum masih ditolak baru sekali sudah putus asa. Jangan putus asa. Ya, kalau Umar bin Khattab ditolaknya 4 kali, seharusnya itu 40 kali. Kan seperti itu. Karena kita gak seperkasa Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab, Masya Allah, ya, tidak putus semangat. Karena ini apa? Ibadah. Ya, jadi tidak masalah untuk dia berhutang dulu. Ya, berhutang. Tetapi perlu diketahui sebatas kemampuannya. Jangan karena untuk menjaga harga diri dalam tanda petik ya melamar seorang wanita yang syaratkan maharnya 100 mayang.
Ya, nah kalau dia punya gaji dikumpul-kumpulin selama 100 tahun, kalau dia punya umur 100 tahun nggak cukup 100 mayam tadi. Ya sudah, ini bukan sekufu dengan kita, ini bukan selevel sama kita, ya sudah jangan dipaksa. Tapi kalau misal 10 mayam ya insya Allah bisalah 10 mayam saya cari. Atau misalnya 20 mayam itu sudah paling tinggi lah. Yang mungkin kerjanya tadi 12 jam, ini harus kerja sampai yang mau 17 jam supaya lebih cepat bayar hutang, nggak ada masalah. Ya, kita ukur kemampuan diri kita. Allahu a'lam bishawab. Sudah kan? Sudah ada ya? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.